katakan ke kanan kiri, katakan shalom. Haleluya. Bersuka cita pada sore hari ini, amin. Amin. Berapa banyak dari kita yang pada hari ini merasa diberkati oleh Tuhan, merasa begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Boleh lambaikan tangan kita semuanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebab kasihnya begitu besar, penyertaannya begitu luar biasa dalam hidup kita. Mari bersama Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita memulai pada hari ini, kita satukan hati kita dudukkan kepala kita. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar Bapa. Bahkan sampai detik ini kami ada karena Engkau Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami boleh berjalan bersama Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami bersyukur. Dan biarlah Tuhan pada sore hari ini Tuhan, kami
Ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari terus nikmati hadirat Tuhan. Kau Allah yang layak. Terima segala pujian. Sebab dengan apa kami balas selain puji dan sembah. Oh haleluya, 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 haleluya. Oh terus sembah Dia Bapak-Ibu Saudaraku. Sembah Dia dengan segenap hatimu. Katakan Tuhan, aku mengucap syukur. Tuhan, aku punya Allah seperti Engkau, Bapa yang setia selamanya. Kau tak pernah tinggalkan. Engkau Bapa yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Glory, puji Tuhan Yesus. Kami bawa sembah. Oh mari terus sembah Dia. Mari nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sembah Dia. Haleluya, 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 haleluya. Engkau tetap Allah kami Yesus. Engkau Bapa yang mulia. Terpujilah nama-Mu. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Benar Tuhan bahwa selamanya Engkau tetap Allah kami Yesus. Dan kami mau memuji Engkau sebab dengan apa kami balas kebaikan-Mu Yesus. Dengan apa kami balas pengorbanan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan bila pada sore hari ini Tuhan, kami mau membawa hati kami untuk Engkau. Kami mau membawa hidup kami untuk Engkau. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau selalu menggenapi janji-Mu sampai akhir hayat kami. Engkau tak pernah melupakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sungguh besar setia-Mu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu menjaga.
kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Mari dengan iman katakan, aku tetap percaya, ku percaya, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari sama-sama angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Katakan hanya Kau, Kau segalanya bagiku. Mari dengan iman katakan, ku percaya janji-Mu. Sebab kami percaya akan janji-Mu Tuhan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Katakan ku berserah, berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari dengan iman katakan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Amin. Mari berikan sorak-sorai paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Benar Tuhan, kami percaya akan janji-Mu Tuhan adalah janji yang terbaik. Dan biarlah Tuhan, sebentar kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari sama-sama yang bersuka cita katakan. Mari lebih lagi katakan. Berikan sorak-sorai paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saudara di sini bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Mari bersama kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Semuanya katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Sama-sama bergandeng tangan dengan sebelahnya semua. Bergandeng tangan kami
nama Tuhan dimenangkan, dimenangkan. Semua bangsa-bangsa bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi lambaikan tangan kita semua. Kau tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Kau tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimanapun. Kau tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenang. Semua bangsa-bangsa apa? Kan berlaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan berlaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan semua bangsa-bangsa kan berlaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Saudara di sini bersuka cita, amin. Kurang semangat, katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai paling meriah bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Berjalan bersama Tuhan, amin. Mari semuanya katakan firman-Mu.
pejabat kanan kiri, katakan Yesus kita Allah yang terdahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari sebelum kita kembali duduk, sama-sama kita mau bacakan. Saya undang untuk berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku. Karena sebelum itu kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. Haleluya. Pengakuan iman rasuli bersama seluruh orang percaya. Kami menyatakan pengakuan iman rasuli kami yang berbunyi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepercayaan Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan, dan hidup yang kekal. Amin. Sekali lagi boleh berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Puji nama Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Sebab kami bersyukur Tuhan, kami punya Bapa seperti Engkau. Kami punya Bapa yang besar, Bapa yang selalu melingkupi hidup kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Mari bersama aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari dari awal pujikan ini dengan segenap kita katakan, ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Dengan iman katakan, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh,
Tuhan, kami punya Allah yang gagah perkasa, sehingga setiap kami anak-anak-Mu akan menerima kemenangan demi kemenangan di dalam hidup ini. Kami punya Allah yang selalu menyertai hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Dan kami siap Tuhan untuk menerima berkat firman-Mu. Kuduskan dan sucikan setiap kami, sehingga setiap kami yang menerima firman-Mu pada sore hari ini akan melakukan firman itu di dalam hidup kami. Dan melalui itu kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima firman. Yang siap sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, sore hari ini kami sangat bersuka cita karena bisa beribadah bersama-sama di tempat yang baru, di tempat yang harus dipaksakan untuk begini. Tapi puji nama Tuhan, ya, segala sesuatu itu Tuhan rencanakan dan kami percaya bahwa tidak pernah ada yang kebetulan, semua di dalam rencana Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kami mungkin yang belum tahu, ya, di tempat kami beribadah sebelumnya, minggu yang lalu terakhir, kami hitung-hitung tempat duduknya, kursinya, dan yang sekarang ini sama Bapak Ibu Saudara. Cuma dipadatkan. Ya, Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan semua akan dipadatkan. Kemudian apa Saudara? Melimpah. Amin. Dan melalui tempat ini saya percaya kita imani bersama, ya, kita akan melimpah, ya, di dalam berkat Tuhan, dan saudara semua akan dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, ya, untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sore hari ini saya memberi judul firman Tuhan, Finish Strong or Finish Wrong. Ya Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena kita dalam menjalani hidup kita ini, ya, kita harus berbeda dengan orang yang di luar sana. Artinya orang yang di luar Kristus. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi di akhir daripada hidupnya. Tetapi setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu dengan pasti bahwa akhir hidup kita adalah hidup kekal bersama dengan Dia di sorga. Amin. Amin, saudara. Ya. Kita yakin, amat sangat yakin. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, Allah itu sendiri sudah rela menjadi manusia, mati, ganti saudara, untuk menebus dosa kita, kemudian Dia memberikan jaminan untuk hidup yang kekal bersama dengan Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita di dalam menjalani hidup ini, ya, firman Tuhan sore hari ini, kita yang sudah dipilih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang istimewa. Oleh karena itu setiap kita yang sudah dipilih dan sudah ditentukan oleh Tuhan untuk menerima kasih karunia-Nya yang begitu luar biasa, kita pun juga harus mempunyai sikap di dalam menjalani hidup ini. Kita harus memilih hidup ini. Kita mau akhir dari hidup kita itu dengan finish strong atau finish wrong. Karena banyak Bapak Ibu Saudara, orang di dalam kehidupan ini, mereka jalani seadanya saja. Syukur-syukur urip jadi. Mangan naik soro Pak. Ya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa hidup ini bukan hanya soal makan dan minum Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita benar-benar harus mengerti bahwa Tuhan menciptakan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan dipilih untuk diselamatkan ini adalah satu hal yang sangat istimewa. Untuk itu kita harus meresponi dengan benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tujuan hidup kita di sana jelas Saudara. Kan kita harus pergi ke sana. Dan untuk pergi ke sana, kita harus mempunyai pedoman di dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh secara singkat Bapak Ibu Saudara. Jika seorang nakoda kapal,
dia ingin berlayar menuju ke satu pelabuhan tertentu. Sebelum dia berlayar, dia akan membuat rencana pelayaran. Karena dia tahu dia akan pergi ke pelabuhan A. Lalu dia mulai menggambarkan pelayaran dia. Kapal itu akan lewat mana? Di atas peta, saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara pikir, saya kok ngomong begini, taunya dari mana? Mantan pelaut. Jadi dia akan menggambarkan, dia akan tarik garis pelayarannya dari A, dari tempat dia menuju kepada pelabuhan A. Dan setelah itu kemudian kapal ini dengan dinakodai oleh nakoda ini mulai pelayarannya. Kenapa? Dia akan menggambarkan alur pelayarannya untuk melewati daerah-daerah yang aman. Dia akan menghindar dari karang dan sebagainya, ya. Bahkan di daerah-daerah yang mungkin terkenal dengan angin, ombak dan gelombang yang besar biasanya dihindari, Bapak Ibu Saudara. Dan ini adalah gambaran daripada kehidupan kita. Tuhan sudah menentukan, sudah memberikan kepastian bagi kita, tujuan kita di sana. Untuk itu mari setiap kita merancanakan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita tahu kita akan menerima itu. Ya. Jangan sia-siakan itu. Dan kita harus sampai ke tempat tujuan. Sebagaimana nakoda ini membawa kapalnya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Memang Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan hidup ini, ya, sama dengan perjalanan pelayaran kapal itu, saudara. Terkadang kalau kita membaca cuaca dan sebagainya, oh aman-aman saja. Tetapi kadang-kadang cuaca itu bisa berubah sewaktu-waktu. Sehingga kapal itu harus menghadapi badai dan gelombang, Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena sudah dipersiapkan semuanya, makanya kapal itu siap untuk terus berlayar sampai kepada tujuan. Demikian pula kita di dalam kehidupan kita ini. Pada waktu kita menjalani hidup ini tidak mulus-mulus saja, ya. Saya kira tidak ada satupun di antara kita yang berani angkat tangan, saya tidak pernah punya masalah di dalam hidup ini, ya. Orang yang tidak punya masalah di dalam hidup ini kalau dia sudah dipaku 4, saudara. Amin. Dan kita lihat, kita orang percaya, kita harus mempunyai, ya, rencana di dalam kehidupan kita. Untuk kita terus berada di dalam alur kehidupan kita. Sehingga kita bisa mencapai kepada tujuan daripada hidup kita ini. Amin. Saya ingin memberikan satu cerita lagi, saudara. Sebelum kita baca ayat firman Tuhan. Beberapa puluh tahun yang lalu, saudara, ada 2 orang pelaut muda di tengah laut. Sudah nggak ada kerjaan, ceritanya ngobrol, saudara. Mereka ngobrol tentang bagaimana ke depannya. Ya, karena masih sama-sama muda, sama-sama belum kawin, kemudian mereka mulai cerita. Si pelaut yang pertama, dia katakan, hidup ini rasanya susah. Ya, loh kenapa? Ya, begini-begini rasanya nggak ada artinya. Ya, kita sudah berlayar ke sana kemari. 7 lautan kuarungi katanya. Tapi ya begini-begini aja. Ternyata Bapak Ibu Saudara, hidup dia penuh dengan kekecewaan. Karena dia punya pacar di kampung, saudara. Ya, ditinggal berlayar, pacarnya punya pacar lain, saudara. Ada yang tahu lagu Manado itu, ya? Balada Pelaut, ya? Ya. Ada kata-katanya, kita balik ngana solaeng, ya. Kita balik ngana sokaweng. Cikar kanan paya kondius, cari laeng, saudara. Dia ini tidak cari laeng, saudara. Dia bingung. Dia bilang rasanya tidak ada harapan. Sehingga dia jalani kehidupan itu dengan biasa-biasa saja, tiada gairah, saudara. Dan akhirnya sekian tahun kemudian pelaut yang pertama ini meninggal di dalam usia muda, saudara.
belum 50 tahun dia sudah meninggal. Kenapa? Karena tiap hari kerjanya Cia Hun. Tahu Cia Hun, saudara? Merokok. Dan Cia Ciu. Drink terus. Ya. Di laut itu, saudara, hanya ada 2 yang dikerjakan. Kalau tidak minum, ya sampai mabuk, rokok, sampai terbakar itu mulut, saudara. Nah itu, dia mati muda, tapi untung, saudara. Dia punya teman yang baik. Pada waktu dia, sebelum itu dia temannya itu kasih hadiah dia Alkitab. Kamu harus percaya Yesus. Dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, si pelaut yang pertama ini pada waktu dia meninggal di tengah laut, di atas mejanya, di kamarnya, sebelum dia jaga, dibangunkan sama anak buahnya, ternyata dia sudah meninggal di atas meja dan begitu. Lalu di atas kertas itu ada tulisan, Allah itu baik. Ya, untung, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, pelaut yang kedua ini, dia bercakap-cakap dengan temannya tadi itu. Lalu dia katakan, weh, kalau saya nanti, saya akan hidup, saya akan cari istri yang cantik tentunya ya. Kemudian hatinya baik, kemudian saya akan kawin dengan dia, saya akan berkeluarga, punya anak. Kemudian ke depannya kami akan membina rumah tangga itu dengan baik. Ya. Lalu dia katakan, kemudian saya akan hidup dengan keluargaku ini dengan penuh kebahagiaan. Tetapi kalau nanti aku dapat anak-anaknya perempuan, ini mesti hati-hati ya, karena papa pelaut ya. Jadi terus bagaimana kamu? Antisipasinya gampang katanya. Saya akan tulis di depan rumah pakai papan besar, saya tulis itu, papa bekas pelaut, pengalaman. Ya. Ini ceritanya begitu. Lalu kemudian, ya setelah sekian tahun Bapak Ibu Saudara, kemudian itu tadi saya cerita, pelaut yang pertama tadi meninggal dalam usia muda. Ya. Kemudian pelaut yang kedua ini saya dengar-dengar katanya sekarang jadi pendeta. Baik, puji nama Tuhan ya. Kita akan baca firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Saya undang kita bangkit sekali lagi berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini, kemudian kita aminkan dan kemudian kita akan mempelajarinya bersama-sama ya. Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Belum keluar? Enggak bisa? Oke. Kita baca sama-sama, semua punya ya. Ya, oke. 2, 3. Ya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh daripada hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita ini, di sini Rasul Paulus ingin memberikan petunjuk secara detail kepada jemaat di Efesus pada waktu itu, agar mereka dalam menjalani hidup mereka mempunyai prinsip hidup yang baru. Ya, agar apa Bapak Ibu Saudara? Agar mereka berhasil dalam menjalani hidup ini. Ya.
dan mereka menjalani hidup ini sesuai dengan standar daripada firman Tuhan. Dengan tujuan apa? Agar mereka berhasil mencapai garis akhir daripada hidup ini. Dan menikmati hidup kekal bersama Tuhan Yesus di sorga tentunya. Amin. Bapak Ibu Saudara, untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Ya, dalam menjalani hidup ini. Sama dengan saya memberikan contoh tadi, seorang nakhoda pada waktu dia akan membuat garis pelayaran, dia akan membuat pedoman berdasarkan pedoman. Ya, kompas yang akan dipakai di dalam perjalanan kapalnya. Kita pun Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus mempunyai pedoman di dalam kehidupan kita. Agar kita bisa mencapai akhir dari perjalanan hidup kita dengan yang dinamakan tadi finish strong. Kita benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita gagal atau finish wrong, saudara ya. Ya, apa yang dimaksudkan daripada Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Efesus, karena itu yang Tuhan inginkan. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada sore hari ini sama juga. Tuhan ingin memberikan pesan kepada setiap kita. Untuk apa Bapak Ibu yang Saudara? Yang pertama, untuk kita tidak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Kehidupan kita yang lalu. Itu ada di ayat 17, 18, dan 19. Saya tidak perlu bacakan lagi. Tetapi yang jelas Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tidak perlu untuk hidup lagi di dalam kehidupan lama kita? Karena apa? Karena hidup lama kita itu adalah hidup di dalam kesia-siaan. Ya. Tidak ada satupun daripada kita yang berani berkata bahwa, wow, hidup saya dulu luar biasa hebatnya, saudara. Kenapa? Karena kita tahu setiap kita pada waktu dulu, di dalam kehidupan lama kita, sebelum kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita hidup di dalam kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang membuat saya pada waktu itu memutuskan untuk berhenti jadi pelaut, saudara. Karena saya melihat tidak ada harapan di depan, saudara. Setiap lepas, ya, kapal lepas dari dermaga di pelabuhan mana saja yang kita hadapi, badai dan gelombang, saudara. Ya. Kemudian nanti kalau sampai di pelabuhan, yang dilakukan ngaco, saudara. Ada istilah di dalam para pelaut, mereka katakan ikat tali, ikat cinta. Lepas tali, lepas cinta, saudara. Jangan ditiru itu, saudara. Makanya saya cepat-cepat berhenti dari jadi pelaut, saudara. Repot, saudara. Ya. Tapi di dalam kehidupan kita ini, banyak orang yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan, masih tetap melakukan kesalahan demi kesalahan yang sama. Jangankan hanya jemaat Tuhan, hamba Tuhan sekalipun masih maniso, saudara. Tahu maniso? Cuma ada yang beberapa yang ketawa. Maniso itu genit, saudara. Ya. So tua ngana sayang. So berhenti jo, jangan maniso. Ya, orang Manado kalau bilang begitu, saudara. Ya. Apalagi yang seperti saya ini, saudara, sudah sweet 70, saudara. Apalagi yang dicari, saudara. Ya, cari Tuhan, saudara. Amin. Salah satu yang membuat saya harus berhenti itu, karena setiap kali saya mau berangkat, mami saya selalu berdoa. Tuhan tolong anak Iya. Iya, Mam. Tuhan selalu tolong. Iya, Tuhan tolong jangan sampai kapal tenggelam. Saya sahabat kali mau belayan, mami saya menangis, saudara. Iya, dia pikir-pikir ini bagaimana ini. Ya, papi saya pendeta, anak pelaut ini susah, saudara. Ya, ya. Lama-lama saya pikir juga, iya sudah, tidak ada masa depan, saudara. Kenapa? Saya lihat-lihat teman satu kapal, saudara, ada 50 orang, saudara. 52 itu tukang selingkuh semua, saudara. Saya tidak tahu yang 2 dari mana ya. Maka saya pikir, sudah, tidak berhenti, stop sudah. Ya. Walaupun di kapal saya itu selalu begitu ada acara apa, saudara. Kita kalau makan bersama-sama di meja makan perwira sama-sama. Sudah,
itu pendeta yang berdoa. Kita harus berdoa. Selalu kita berdoa. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berdoa. Dan makannya bersama-sama. Dan kita berdoa. Nanti kalau hari Minggu di tengah laut, itu anak pendeta itu yang suruh kasih renungan. Terpaksa saudara. Tapi intinya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu tujuan akhir hidup kita itu benar, pada waktu kita ada di dalam kehidupan yang tidak benar, kita akan berusaha untuk keluar dari kehidupan itu, untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya, hidup kita yang lama penuh dengan kesia-siaan. Kita tidak boleh hidup lagi sebagaimana kita hidup dulu. Di dalam Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 14, di ayat 14-nya Salomo katakan segala sesuatu dia sudah alami. Dia sudah merasakan semua itu. Tapi kesimpulannya apa? Hidup ini hanya seperti menjaring angin. Artinya apa? Sia-sia saudara. Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita, kita akan sia-sia menjalani hidup ini. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur. Pengenalan kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, itu yang membuat kita menjadi yakin bahwa kita berbeda dengan orang-orang yang di luar sana. Karena kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Efesus 4 ayat 20-21. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya, saudara, Tuhan Yesus adalah pedoman atau kompas dari kehidupan setiap orang percaya. Makanya setiap kita, pada waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, setiap kita harus berubah menjadi pribadi yang baru. Amin. Ya kalau tampangnya sih tetap sama, saudara. Tapi sikap hidup kita itu yang harus berubah. Kalau tadinya kita dulu, yaitu tadi saudara saya bilang, ya, maniso sekali dia, dia betul-betul harus berubah jadi orang yang benar-benar, ya, serius dalam menjalani hidup ini, saudara. Ya, tidak usah begitu, saudara. Hal-hal yang kecil. Ada banyak teman saya itu kalau ngobrol sama orang, saudara, khususnya kepada cewek itu, saudara, tangannya ikut jalan, saudara. Malah ada, saya dengar ada pendeta itu suka jalan, bukan jemaatnya yang cantik itu perlu begini. Selamat datang ya, selamat berbakti ya. Tapi kalau nenek-nenek yang datang, Bu, duduk di sana Bu. Itu maniso namanya saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara, setiap kita harus menjadi pribadi yang baru. Bagaimana cara menjadi pribadi yang baru? Otomatis tanggalkan manusia lama. Belajar hidup benar. Ya. Di dalam ayat 21 dan 22 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Amin. Artinya setiap kita harus menanggalkan manusia lama kita, cara hidup lama kita harus berubah. Ya, tentunya tidak bisa 1, 2, 3 Bapak Ibu Saudara. Saya sendiri sangat amat merasakan itu. Sampai setua begini saya masih terus belajar untuk berubah, saudara. Yang paling tahu kan istri saya, anak-anak saya. Ini ada 1, 2, 3 anak saya di sini, ada mantu saya, ada cucu saya 3 di sini. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur. Ya. Kalau kita dulu, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan lama kita selalu suka hidup di dalam dosa seperti yang saya katakan tadi. Ya, mari setelah kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus berubah menjadi manusia yang baru. Ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak akan bisa melihat Allah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Firman-Nya di dalam 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya.
proses Bapak Ibu Saudara. Tidak mungkin seketika kita kayak Jenny, tuing, berubah. Ya. Tidak bisa begitu. Kita dalam proses Bapak Ibu. Hari lepas hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Hidup kita dulu yang lama kita tinggalkan. Kemudian kita masuk di dalam kehidupan yang baru. Ya. Kalau dulu suka gosip, bertobat saudara. Ya. Kalau di sini nggak ada. Biasanya banyak itu di Bali saudara. Orang-orang sana itu suka gosip saudara. Kalau di sini nggak ada. Ya. Di sini sukanya ngerumpi saudara. Kalau dulu suka tipu-tipu, ya kita hidup baru, tinggalkan semua itu, ya kita hidup benar, ya kan? Kalau dagang misalnya bisa, ya kan sudah klise, Pak saya nggak untung Pak, padahal untungnya 100% saudara. Ya, nggak usah begitu, kita fair aja, ya. Kalau kita dipercayakan satu pekerjaan, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Dengan takut akan Tuhan dan Tuhan akan menghargai kita, ya. Saudara akan terus diangkat, ya. Firman Tuhan katakan, engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Engkau akan terus diangkat kalau engkau benar-benar hidupmu berubah, ya. Dan di dalam gereja Bapak Ibu Saudara, ini ada banyak. Kalau di sini nggak ada, di Jakarta banyak saudara. Suka gondoan. Tadi malam saya dapat WA, saya bacakan ke Pak James. Pak ini baca Pak, ini wong suka gondok ya Pak. Ya saudara, ya pendetanya bingung saudara. Soalnya dia pamitan saudara. Dia pamitan katanya apa saudara? Saya berhenti dari gerejamu Pak. Saya mau keluar dari gerejamu. Pendetanya bingung saudara. Ya, pendetanya bingung. Ini banyak hamba Tuhan dan saya percaya setiap kita kalau menghadapi seperti itu kita harus bijaksana dan rendah hati, ya kan? Jangan malah disalah-salahin saudara, malah diancam. Saya baca saudara itu tulisannya. Apa di tulisannya? Ingat ya, kamu ada sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Bisa ngerti Pak? Iya toh? Iya toh? Kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Nggak perlu diancam-ancam. Kamu dikasih kesempatan loh sama Tuhan untuk hidup lagi. Ya karena orang ini pernah menderita kanker payudara, saudara. Kemudian dia diselamatkan, ya artinya disembuhkan oleh Tuhan. Lalu kemudian dia mau melayani. Tapi rupanya dia gondok, saudara. Kenapa? Karena sekian lama di gereja itu, saudara. Nggak disuruh-suruh khotbah, saudara. Gondok ya. Kalau di sini nggak ada, saudara. Ya. Di sini malah kita yang selalu mendorong jemaat. Ayo layani Tuhan sesuai dengan talentanya ya. Kita terus melayani Tuhan dan saya percaya kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Amin. Ya. Di nama Tuhan. Kemudian yang berikutnya. Hidup kita yang dibaharui dalam apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam roh dan pikiran kita dan selalu mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Efesus 4 ayat 23 dan 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Ini setiap kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan hidup kudus. Dan setiap kita akan menjadi manusia baru. Pada waktu kita menjadi manusia baru Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan merasakan kehidupan kita yang merdeka di dalam Kristus. Amin. Tadinya kita, ya, saudara pikir enak ya hidup di dalam dosa. Saudara kalau bikin salah, itu pasti kepikiran saudara. Ya, orang yang pernah selingkuh itu artinya apa saudara? Selingan indah, keluarga utuh, cari sopo. Ya saudara, selingan tidak indah saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya sudah menjadi manusia baru, hidup kita akan merdeka di dalam Kristus. Roma 6 ayat 22 dikatakan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah,
kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Selalu firman Tuhan berkata tentang kekudusan dan hidup yang benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan saya ingin katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dari atas mimbar ini kami selalu menekankan setiap anak Tuhan untuk hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Bukan hidup mencari berkat dan berkat jasmani. Kenapa? Karena Matius 6 ayat 33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka segala sesuatu itu yang saudara yang pikirkan, besok makan apa? Gitu kan? Besok anakku sekolah bagaimana? Saudara mungkin belum pernah ngalami, kami sudah ngalami saudara. Ya. Tapi kalau kami mencari kebenaran dari firman Allah, hidup di dalam kebenaran firman Allah, Tuhan akan pelihara kami. Amin. Saya bisa katakan ini buktinya, anak-anak saya saudara. Anak saya Tuhan percayakan, puji Tuhan, hanya 5 saudara. Dan 5-5-nya itu cewek semua yang belum tahu. Saudara. Saya kasih tahu saudara ya. Kalau di pewayangan namanya 5 bersaudara pendawa. Kalau saya, anak saya 5 pendawi. Dan saya sangat bersyukur, dulu selalu orang bilang, kamu paling ganteng Dewi. Ya dulu saya paling ganteng. Tapi begitu anak saya menikah, saya punya mantu ganteng saudara. Ya. Kemudian saya punya cucu, ya ganteng. Yang paling depan ini cucu saya yang paling kecil. Ya puji nama Tuhan, nanti bulan November Tuhan akan berikan lagi satu cucu lagi yang baru. Ya laki-laki. Ya puji nama Tuhan ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita sudah hidup merdeka di dalam Tuhan, jangan mau ditipu lagi oleh iblis. Ya. Kenapa? Karena apapun itu, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Saudara, jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau setiap kita hidup benar dan kudus di hadapannya. Karena kita nanti pada waktu kita bersama-sama dengan dia dalam kerajaan sorga, kita akan hidup di dalam kekudusan saudara. Ya, kita setiap hari hanya memuji memuliakan nama Tuhan. Di sana saudara tidak ada lagi makan minum pesta kawin. Kayak yang sono mati lo. 72 yang tunggu saudara, bidadari saudara ya. Bapak Ibu Saudara, hidup kita harus benar-benar ya, hidup belajar ke arah kekudusan untuk sempurna sama-sama seperti dengan Kristus kita, Tuhan kita, hidup di dalam kekudusan. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, setiap kita harus hidup teguh di dalam Kristus. Apa itu? Kita harus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ya. Kalau kita lakukan semua ini, kita akan kuat di dalam perjalanan hidup ini. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, berikutnya setiap kita ya, harus berbuah di dalam Kristus. Filipi 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Amin. Kita dihadapkan pada satu pilihan. Ya, kita hidup di dalam Kristus dan kalau kita mati, kita mendapatkan keuntungan karena kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Tetapi sebelum itu selesai, saudara, tadi yang saya bilang sebelum dipaku 4, terus berbuah di dalam Kristus. Ya. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya begitu bersemangat melayani Tuhan? Karena Tuhan sudah memberikan saya kesempatan bukan yang kedua, yang ketiga, berkali-kali saudara. Berkali-kali. Ya, saya merasakan hidup yang diberkati oleh Tuhan, diberikan kesempatan yang tadinya sudah nyaris saudara. Ya. Tetapi terus Tuhan masih memberikan kesempatan. Lalu saya tanya kepada Tuhan, apa maksudnya? Oh, Tuhan bilang, berbuah kau nak di dalam aku katanya gitu kan. Yang namanya saudara, seharusnya saya ikut tenggelam dalam satu kapal. Saya tidak saudara. Tuhan dengan luar biasanya ya.
Sesaat sebelum kapal berlayar, saya dipindahkan ke kapal lain-lain. Kapal ini berlayar, dia tenggelam, saudara. Orang yang gantikan saya hilang, saudara. Saya masih ada di sini, saudara. Ya, dulu kami juga begitu naik pesawat terbang mau turun di Bali, saudara. Sudah turun di Bali, sudah begini, naik lagi, saudara. Putar-putar hampir 1 jam. Ternyata apa? Rodanya nggak bisa keluar, saudara. Nyaris, tapi Tuhan tolong, saudara. Ini baru-baru tahun lalu, sudah nyaris juga saya. Saya sudah di atas meja dokter. Sudah gelap, sudah gelap. Tapi saya masih ingat satu hal. Saya berteriak, Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong. Itu segala sakit yang di sini semua hilang, saudara. Ya. Ya. Ada banyak orang-orang yang alami seperti saya lewat, saudara. Tapi Tuhan masih kasih kesempatan. Maka saya pikir-pikir lagi, oh iya, saya harus berbuah. Amin. Saya percaya setiap kita juga sudah diberikan kesempatan. Saya tidak tahu pengalaman apa saudara yang saudara alami. Tetapi saudara harus berbuah di dalam kehidupan kita. Ya. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Bagaimana dari kehidupan kami melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan saya dan istri saya. Pada waktu itu mertua saya masih hidup, saudara. Dia itu sangat setia untuk ikut ibadah kaum wanita setiap hari Jumat sore, saudara. Kami tinggal berdekatan rumahnya. Lalu setiap Jumat sore pada waktu itu saya masih bekerja di sekuler, saudara. Nggak ada yang nganter dia ke gereja, saudara. Istri saya bilang, Pak, ayo antar mama. Saya bilang sama dia, nganternya pakai apa sayang? Jangankan itu, sepeda motor gak punya, saudara. Mobil apalagi, saudara kan. Istri saya bilang, kalau kita mau melayani orang tua, Pak, dengan segala cara bisa. Gitu ya. Iki anak hau tenanan, saudara. Ya. Saudara tahu? Setiap hari Jumat sore saya pulang kerja itu, saudara. Biasanya waktunya pas. Lalu apa yang terjadi? Kami antar mertua saya pergi ke gereja, saudara. Saudara tahu? Tidak terlalu jauh sih. Tapi karena dia orang tua, kita naikkan dia becak, saudara. Jadi dia naik becak dengan istri saya ke gereja itu, saudara. Lalu apa? Saya jalan di sampingnya, saudara. Sampai di depan gereja, antar mama masuk ke gereja, dia ibadah, saya dengan istri, kemudian kita jalan kaki pulang. Hitung-hitung olahraga, saudara. Ya, giliran kita lihat jam, sudah mau pulang, jemput mama, kita jalan kaki, saudara. Ke gereja lagi. Jemput, dia keluar dari gereja, panggil becak, naik. Istri saya dengan mama mertua, naik becak pulang, saudara. Saya jalan lagi di samping, saudara. Saudara, ternyata sikap kami seperti itu dipantau, saudara, oleh kakaknya dia. Kakaknya dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi pada waktu dia melihat kami, kenapa? Karena kami selalu menjemput mertua kami yang tinggal bersama-sama dengan kakak ipar saya itu. Dan dia lihat, setiap kali dia lihat, kami antar, kami pulang. Lalu dia tanya sama istri saya, tadi kamu nganter pakai apa? Ya pakai becak. Ya apa mau telu? Enggak, Willy jalan di samping. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara. Dari sikap kami seperti itu, membuat tanda tanya besar di hati daripada kakak ipar saya. Dia itu paling anti sama Tuhan Yesus, saudara. Di rumahnya itu kalau ada bunyi lagu rohani dipateni, saudara. Tapi satu saat dia tanya sama saya, saudara. Will, boleh masalah ini. Oh no, apa sih tanya-tanya gerejaku kapan Natalan? Ya Natalannya ya tanggal 25 tak bilang gitu. Saudara tahu apa yang dia bilang? Aku oleh melo tak bilang. Saudara merinding saya. Tenanan tadi. Boleh, boleh. Terus saya bilang, ya wis, nanti tak jemput ya. Oh gak usah Wil, aku nang omahmu. Gitu, saudara. Lalu kita pergi gereja, saudara. Setelah di gereja, dia masuk gereja kami dulu gede, saudara. Bisa muat ribuan orang soalnya. Kemudian waktu dia ikut ibadah Natal, pulangnya dia ngomong begini, Wil,
ternyata di gereja gue enak yuk. Haleluya dalam hati saya lo. Kalau lu nggak bertobat lu nemen lu ya. Waduh terus kita deket, terus. Akhirnya saudara, sebulan kemudian dia bilang, Wil, ya apa caranya supaya aku iso dibaptis? Oh gampang. Akhirnya dia istrinya dan 2 anaknya dibaptis saudara. Dan kami sangat bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk berbuah. Berbuah dalam arti kata apa? Menghasilkan buah bagi Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Saudara, saya katakan, kita tidak perlu muluk-muluk menginjili orang-orang yang pakai ini, saudara. Saudara, ada orang di sekitar kita yang mungkin belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhannya dan Juru Selamat. Itu target kita dulu, saudara. Caranya gimana? Saya nggak bisa loh, Pak. Saudara, saya mau kasih tahu. Pada waktu saya dulu masih jadi pelaut, saya paling susah ngomong, saudara. Kenapa? Karena kami dilatih memang begitu, saudara. Mulai sejak pendidikan sampai di laut, ngomongnya sepotong-sepotong, saudara. Saudara tahu kalau di laut itu, kalau kita komando seperti gitu, saudara. Misalnya kita mau olah gerak itu mau kapal itu mau rapat kayak atau mau keluar dari pelabuhan. Ngomongnya sepotong-sepotong. Kiri sedikit, kemudiannya kiri sedikit. Terus begitu, kenceng, saudara. Ya, nanti kalau sudah gini, cikar kiri itu full ke kiri, saudara. Ya, zaman dulu setengah mati, saudara. Waktu saya jadi leerling steerman, itu harus belajar semua, saudara. Itu apa tuh namanya? Kemudi kapal itu gede. Kalau sekarang pakai listrik, saudara, enak ini toh sampai bahkan cuma pakai begini, saudara. Gampang. Dulu kalau sudah cikar kiri, saya dulu pernah punya kapten itu gupuan, saudara. Kalau sudah di perairan yang banyak arusnya, dia sudah kiri sedikit, kiri banyak, cikar kiri. Habis itu dia bilang lagi, cikar kanan, Kep belum tengah-tengah, Kep. Aduh. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, setiap kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi ya orang yang berbuah bagi Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, setiap kita tahu hidup kita ini hidup dengan satu tujuan yang indah. Yaitu apa? Kita harus benar-benar finish strong, mencapai garis akhir dengan baik. Amin. 2 Timotius 4 ayat ke-7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Amin. Hati-hati saudara, zaman sekarang ini ya banyak orang yang tidak bisa memelihara iman. Dia dulu orang Kristen, bukan orang Kristen toh, pendeta ya saudara. Ini baru-baru beberapa hari yang lalu saya dikirimi teman lagi, Pak, gimana pendeta? Sebut situ pendeta GBI, aduh capek, 10 tahun jadi pendeta katanya. Akhirnya dia ucapkan 2 kalimat, saudara. Tapi langsung diprotes sama temannya. Kau bohong kau, katanya. Temannya orang Batak, saudara. Dia bilang, kau bohong kau, ya. Kau punya ijazah pun itu tidak betul, katanya begitu ya. Terus kau lupa juga kah kalau kau itu berkhianat sama istrimu dan 2 anakmu kau tinggal. Kau hidup bersama dengan perempuan lain, katanya. Dia bilang begitu, saudara. Ya. Ayo kalau kau berani ketemu sama aku, katanya. Jadi kenapa itu? Orang ini bermasalah, saudara. Ya, dia hidup di dalam dosa sehingga supaya dia tidak diuber-uber. Aku keluar aja. Ya toh? Dari hidup penuh anugerah dari Tuhan, dia keluar, saudara. Kenapa? Kalau di luar sana, saudara mau kawin, ping balik boten nopo-nopo, ya. Iya. Ada yang satu lagi baru mati ya, saudara. Hati-hati, saudara. Jangan sampai kita tidak finish strong dalam hidup kita ini. Dia itu yang katanya pendeta, kurang ajar, saudara. Alkitab dikentutin, dia nantang Tuhan. Mati tak ya. Mati, saudara. Jangan main-main, saudara. Ya. Saudara kalau sudah gak percaya sama Tuhan itu, sudah tinggalin aja lah. Sudah benar. Tapi jangan aneh-aneh, saudara. Apalagi ditonton orang banyak.
Saudara yang berdoa itu jutaan. Tuhan ampuni dia. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Maka megap dia, saudara. Akhirnya tewas, saudara. Itu kenapa dia menjadi begitu, saudara. Dia juga sama. Hidup dia tidak benar. Sebagai seorang pendeta, dia hidup tidak benar, saudara. Orangnya Tisani, saudara. Pendeta Tisani. Tahu? Tipu sana, tipu sini, saudara. Jangan pikir pendeta juga tidak tipu sana, tipu sini, saudara. Hati-hati. Ada banyak pendeta yang seperti begitu, saudara. Ya. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Dalam kehidupan kita, kita harus hidup kudus dalam keadaan. Ya, kita tahu tujuan hidup kita. Dan kalau kita lakukan dalam semua kehidupan kita ini, semua yang Tuhan sudah sampaikan bagi setiap kita. Kita tidak hidup lagi dengan cara hidup yang lama, tetapi hidup yang baru, menjadi manusia yang baru, hidup di dalam roh dan pikiran yang baru, dengan hati yang sesuai dengan pikiran Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara, setiap kita akan hidup diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara hidup benar di hadapan Tuhan, lakukan firman Tuhan setiap saat di dalam kehidupan saudara, pasti saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Ya, firman Tuhan tadi katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Maka segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita di dalam hidup kita ini, Tuhan akan cukupkan. Bahkan Tuhan akan limpahkan dengan luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara bukan hanya menerima berkat daripada Tuhan, tetapi menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Firman Tuhan katakan, terlebih baik memberi daripada menerima, saudara. Amin. Ya, kita baik sih menerima berkat-berkat Tuhan, tetapi kita bagikan berkat-berkat itu kepada orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus dan saya serahkan. Tuhan Yesus memberkati.